Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Maksipa pada episode ketiga mungkin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika berkomunikasi dalam Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kita sebagai makhluk sosial tentunya harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan umat di lingkungan sekitar kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, ada beberapa etika dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita. Pertama adalah berbicara dengan hati-hati atau berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dalam berkomunikasi, kita janganlah terlalu memanjangkan pembicaraan. Cukup berbicara dengan ringkas dan jelas dengan tujuan apa yang ingin kita bicarakan. Perlu diketahui bahwa hati yang tersakiti oleh pembicaraan itu sakitnya sangat lama dibandingkan sakit yang dialami oleh fisik. Di zaman sekarang ini tentunya banyak orang-orang yang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, di mana media-media tersebut bisa mempublish catatan atau kata-kata, di mana kata-kata tersebut kita harus jaga karena mungkin makna dari kata yang kita publikasikan itu bisa menjadi pemaknaan yang berbeda di pikiran orang lain. Maka itu kita harus berhati-hati. Yang kedua adalah komunikasi yang tidak mencela. Ketiga adalah menjauhi perdebatan. Nah, Rasulullah mengeluarkan riwayat dari Ahmad dan Tirmizi, tidaklah sesat suatu kaum setelah mendebatkan hidayah untuk mereka, melainkan karena terlalu banyak berdebat. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak berdebat di sosial media yang kita sering kenal dengan sebutan netizen, dengan perdebatan-perdebatan yang ketidaksepemahaman, maka kita harus menjauhi perdebatan-perdebatan tersebut. Ada baiknya kita menjadi seseorang yang netral, tidak di pihak manapun. Beberapa jenis yang baik. Yang pertama yaitu qaulun ma'ruf, perkataan yang identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Yang kedua adalah qaulun sabut, perkataan yang memiliki argumentasi kuat dilandasi keimanan. Qaulun sabut ini biasanya kita temui dalam perkataan-perkataan yang mengandung landasan atau dalil-dalil yang kuat. Misalnya argumentasi tentang mendirikan sholat dengan dalil-dalilnya, yaitu biasanya disebut dengan qaulun sabut. Yang ketiga adalah qaulun syadid, yaitu perkataan yang benar. Nah, dalam berkata itu kita harus benar dan tidak menambah sedikit pun kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Keempat adalah qaulun balik, yaitu perkataan yang efektif dan efisien. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pertama tadi, bahwa kita tidak boleh memanjangkan pembicaraan, harus berbicara secara jelas dan langsung pada intinya. Yang keenam adalah qaulun karim, perkataan yang mulia dengan tutur kata yang bersih dari nada merendahkan. Jadi dalam berkata itu kita harus mencari perkataan mana yang mungkin enak disampaikan dan diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah qaulun masyhur, perkataan-perkataan yang layak dan pantas. Jadi perkataan dalam pembicaraan kita, apakah kalimat ini layak untuk dibicarakan atau layak untuk kita komunikasikan. Lalu yang terakhir adalah qaulun layyin, yaitu perkataan yang lemah lembut. Jadi dalam kita berkomunikasi, kita sering mengenalnya dengan bersikap anggun. Nah, dalam berkomunikasi, entah itu pada siapapun, maka harus dengan pembicaraan dan tutur kata yang lemah lembut. Ketika berkomunikasi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Entah itu berbicara dengan orang tua, entah itu berbicara dengan sebaya, maupun yang di bawah dengan kita. Dalam berkomunikasi itu kita harus memiliki etika-etika yang telah dijelaskan tadi. Intinya kita dalam bertutur kata itu harus benar, lemah lembut, dan tidak memperpanjang pembicaraan serta mempunyai argumentasi yang kuat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.